Lihat modul kita yaitu modul 9 yang nomor 6 ya, halaman 9 ya, nomor 6 di sana. Sebelum kita melihat nomor 6, ada di sana yaitu dosa, yaitu kerajaan gelap. Ada Yesus Kristus di tengah, yaitu salib. Melalui salib kita bisa menyeberangi yaitu dosa yang ada ataupun neraka yang ada. Bahkan juga ada kerajaan Allah. Ya, satu hal, mari kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kemarin saya ada mendengar kesaksian di medsos ya, bahwa seorang TNI yang dia digerakkan untuk berdoa sama membaca firman. Setelah dia baca firman, dia berdoa, tiba-tiba dia seperti mati suri begitu ya, 3 jam. Dan 3 jam itu dia ya tanpa berhenti. Itu ya nanti bisa ya. Jadi kesaksiannya adalah dia katakan pertama dia diperlihatkan tentang neraka. Ini kan kerajaan kegelapan ya. Waktu dia menghadapi pintu neraka itu, dia bertemu di sana dengan wajah-wajah makhluk ya, seperti misalnya beruang, seperti menyeramkan dan mereka punya tanduk ya, badannya besar-besar ya, kira-kira 5 meteran begitu ya. Dan mereka itu menawan setiap orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Jadi setiap manusia yang jatuh di dalam dosa itu mereka tawan. Dan dikatakan di situ ada api, dan setiap orang yang masuk di dalam kerajaan kegelapan ini, yaitu sama algojo buka binatang ini, mereka dilemparkan ke api ya. Sehingga akhirnya saat mereka dilemparkan ke api, badannya semuanya meleleh. Setelah itu butuh lagi dilemparkan lagi. Itu tugas mereka di sana ya. Setelah itu dia melihat itu sangat ngeri sekali, dan dia sangat takut dan sangat sedih ya. Tiba-tiba mereka berjalan lagi, ada seorang wanita ya, rupanya wanita ini juga menangis ya. Tetapi seorang bapak ini yang mati suri ini kan, dia mendengar gitu ya, mendengar rintihannya ya. Dan dia pikir, kenapa Yesus kok tidak menolong dia, kenapa Yesus kok tidak samperin dia gitu ya. Dan katakan hati daripada seorang bapak ini diketahui Tuhan Yesus, baru Tuhan Yesus katakan tidak ada kesempatan lagi untuk dia bertobat ya, kata Yesus begitu. Selama di muka bumi dia tidak mau bertobat, dan tempatnya di situ. Jadi saudara bersyukur dulu ya, datang ke gereja dengan firman-nya tentang pertobatan ya, di telanjang dosa kita, diarahkan kita untuk dalam kerajaan Allah. Dan sehingga akhirnya dia tulis ya, mungkin wanita ini tidak sungguh-sungguh itu Tuhan, mungkin wanita ini pernah jatuh dalam dosa dan lain sebagainya ya. Sehingga akhirnya mereka tinggalkan neraka dan mereka pergi ke surga. Nah, mereka di pintu gerbang itu melihat di sana malaikat-malaikat yang besar-besar semua punya sayap ya. Dan dia hanya mengintip saja dari pintu kerajaan surga, dan dia lihat di sana ada pohon begitu indah, dan dia lihat air begitu jernih. Baru dia ingin masuk ya. Baru Yesus katakan, kamu tak boleh masuk gitu ya. Baru dia katakan, kenapa Tuhan Yesus aku tak boleh masuk? Nanti kau sombong. Lihat dong ya saudaraku, Tuhan itu tahu kita ini sombong atau tidak ya. Tuhan Yesus itu maha tahu. Jadi tidak diizinkan dia, aku maulah, Tuhan Yesus tidak bisa, kata dia kan. Dan akhirnya kembali kau ke bumi, dan dia kembali ke bumi. Jadi dia katakan ya, tentang ini tadi kan, tentang dosa kerajaan gelap tadi, nanti akan disambut di sana dengan malaikat yang hitam, mukanya seram-seram, muka binatang. Dan di kerajaan Allah itu, di sana itu malaikat mereka yang begitu indah, tampak-tampak cantik-cantik, mereka punya sayap. Dan di kerajaan Allah itu ada pohon-pohon yang begitu indah
indah, ada air-air yang begitu indah. Ya, jadi oleh sebab itu, saudara tetap pertahankan imanmu, tetap pertahankan kasihmu, tetap pertahankan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, keselamatan itu adalah sendiri-sendiri. Keselamatan itu adalah perbuatan-perbuatan baik kita sendiri. Nah, lihat kesaksian yang saya dengarkan ini kan dia tidak ada berbicara yang lain, berbicara pribadi dia sendiri. Ya, pribadi, nggak ada dia katakan mana bapakku, tidak ada tulis seperti itu. Mengurusi tentang bagaimana ini kan tadi tentang kerajaan kegelapan dosa dengan Yesus yang perantaranya baru kita masuk kerajaan Allah. Ya, jadi kita diperlihatkan, ya. Jadi mari buat kita orang-orang surga. Di sana itu tempatnya indah, enak, nyaman. Sekalipun di dunia ini kita banyak mengalami tantangan, rintangan. Saudara jangan kecewa, jangan marah, jangan sedih, jangan gampang putus asa. Ada Roh Kudus menghibur kita, ada firman yang menopang hidup kita sampai Maranatha. Amin. Mari kita melihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11. Kalau Bernard itu kertasnya ya, yang di meja itu, ya. 1 Yohanes 5 ayat 11. Ya, mari dia boleh baca ya. Tentang kesaksian ya, kesaksian tentang anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 11. Yes. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Iya. Satu hal bahwa di ayat yang ke-6 di sana kita baca bersama-sama, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup ini adalah di dalam siapa? Anaknya, ya, di dalam Anaknya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, Yesus diutus sebagai anak ke muka bumi ini dan